Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asrul Sabir, NIM 2003015049 dari kelas PJKR A. Jadi di sini saya akan mempresentasikan mengenai memahami manusia melalui filsafat. Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang paling sempurna karena manusia dibekali berbagai kelebihan dibanding dengan makhluk lain, yaitu kelebihan nafsu atau sifat dasar iblis, taat, patuh, tunduk atau sifat dasar malaikat, dan akal, sifat keistimewaan manusia. Dalam Al-Quran surat As-Sariyat ayat 51 ayat 56, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Aku." Satu dari tafsir tersebut terlihat jelas bahwa jin dan manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Namun, banyak dari golongan manusia tidak dapat melakukan sebagaimana yang diharapkan oleh Sang Pencipta. Malah manusia berbuat sebaliknya dan mengingkari apa yang telah dikaruniakan. Itu karena manusia belum memahami betul hakikat dirinya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, apa itu filsafat? Secara etimologis, filsafat berakar dari bahasa Yunani yaitu phile yang berarti cinta dan sophia yang berarti kebijaksanaan. Jadi filsafat adalah cinta akan kebijaksanaan. Kata sophia dalam pandangan filsafat lebih dari sekedar wisdom. Dalam bahasa Inggris, sophia mengandung banyak makna. Beberapa filosof Yunani seperti Herodotus, Pythagoras, dan Plato menunjukkan keragaman pengertian ini. Herodotus menggunakan kata philosophein dalam upaya untuk menemukan suatu. Dalam pengertian ini, filsafat diberi arti rasa cinta untuk mengetahui dan memuaskan aspek kognitifnya. Sementara Pythagoras mengaitkan sophia dengan kontemplasi. Plato, sebagaimana dipaparkan oleh Andre Ataujan, lebih jauh menunjukkan hakikat filsafat sebagai hasil kontemplasi dalam 5 karakter berikut. 3. Pertama, dapat bertahan terhadap diskusi kritis. Artinya kegiatan utama dari filsafat adalah mengkaji secara kritis tentang segala hal. Dengan kajian itu diharapkan menjadi pertanggungjawaban rasional. Kedua, menggunakan metode dialektis. Dengan metode ini, filsafat bergerak secara bertahap, yakni mengkritik pandangan-pandangan yang ada. Setelah itu, membangun pandangan baru yang didukung dengan argumen yang lebih kuat. Ketiga, berusaha mencapai realitas yang terdalam. Filsafat menganalisa hal-hal terdalam dari kenyataan. Ia tidak berhenti pada empiris, melainkan berusaha untuk menemukan kebenaran yang terdalam. Filsafat mencari pengetahuan yang sejati serta hal yang hakiki dari realitas. Karena itu, filsafat bersifat mati empiris. Keempat, filsafat bertujuan untuk mengungkap tujuan ideal realitas. Bagi Plato, memahami kebenaran berarti juga memahami ide tentang kebenaran yang dicari oleh manusia. Ide tentang kebenaran dilihat sebagai realitas tertinggi bagi manusia. Kelima, mengetahui bagaimana harus hidup sebagai manusia. Dalam butir ini, filsafat dikaitkan dengan suatu pengetahuan yang benar tentang cara hidup sebagai manusia. Selanjutnya, eksistensi manusia sebagai individu. Pembahasan ini mengutip tulisan Zainal Abidin ketika membahas tentang filsafat eksistensi Søren Abie Kierkegaard tahun 1883 sampai 1855. Tulisannya menitik beratkan pada pandangan tentang eksistensi manusia dan tahap-tahap perkembangannya. 11. Eksistensi manusia dan tahap-tahap perkembangannya. Tahap estetis. Tahap estetis adalah tahap di mana orientasi hidup manusia sepenuhnya diarahkan untuk mendapatkan kesenangan. Pada tahap ini manusia dikuasai oleh naluri-naluri seksual atau libido, oleh prinsip-prinsip kesenangan yang hedonistik, dan biasanya bertindak menurut suasana hati atau mood. Kierkegaard mengambil sosok Don Juan sebagai model manusia estetis.
Don Juan hidup sebagai hedonis yang tidak mempunyai komitmen dan keterlibatan apapun dalam hidupnya. Ia tidak mempunyai passion dalam menyikapi dan menindaklanjuti suatu persoalan. Tahap etis. Memilih hidup dalam tahap etis berarti mengubah pola hidup yang semula estetis menjadi etis. Ada semacam pertobatan di sini, di mana individu mulai menerima kebijakan-kebijakan moral dan memilih untuk mengingatkan diri kepadanya. Prinsip kesenangan hedonisme dibuat jauh-jauh dari sekarang. Ia menerima dan menghayati nilai-nilai kemanusiaan yang bersifat universal. Sudah mulai ada passion dalam menjalani kehidupan berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan yang dipilihnya secara bebas. Perkawinan merupakan langkah perpindahan dari eksistensi estetis ke eksistensi etis. Tahap religius. Keotentikan hidup manusia sebagai subjek atau aku baru akan tercapai kalau individu dengan mata tertutup lompat dan meleburkan diri dalam realitas Tuhan. Lompatan dari tahap etis ke tahap religius jauh lebih sulit dan sublime daripada lompatan dari tahap estetis ke tahap etis. Maka secara rasional kita bisa mempertimbangkan segala konsekuensi yang mungkin akan kita hadapi, sedangkan lompatan dari tahap etis ke tahap religius nyaris tanpa pertimbangan rasional. Tidak dibutuhkan alasan atau pertimbangan rasional dan ilmiah di sini. Yang diperlukan keyakinan subjektif yang berdasarkan pada iman. Hakikat manusia dalam pandangan filsafat. Sebagaimana telah sedikit diutarakan di awal tadi, manusia merupakan makhluk yang sangat unik. Upaya pemahaman hakikat manusia sudah dilakukan sejak dulu, namun hingga saat ini belum mendapat pernyataan yang benar-benar tepat dan pas. Dikarenakan manusia itu sendiri yang memang unik, antara manusia satu dengan manusia lain berbeda-beda. Bahkan orang kembar identik sekalipun, mereka pasti memiliki perbedaan mulai dari fisik, ideologi, pemahaman, kepentingan, dan lain-lain. Semua itu menyebabkan suatu pernyataan belum tentu pas untuk diamini oleh sebagian orang. Hakikat dan martabat manusia. Tahap religius sebagaimana telah dijelaskan di atas dalam hakikat dan martabat manusia. Tahap religius sebagaimana telah dijelaskan di atas. Dalam bagian ini lebih diarahkan kepada hakikat dan martabat manusia. Berdasarkan agama tauhid, manusia dalam ajaran agama tauhid tersusun dari dua unsur, yaitu materi dan non-materi, jasmani dan rohani. Tubuh manusia mempunyai daya fisik atau jasmani, yaitu daya mendengar, daya melihat, daya merasa, daya meraba, daya mencium, dan daya gerak, baik di tempat seperti menggerakkan tangan, kepala, kaki, mata, dan sebagainya. Hubungan antara filsafat, pendidikan, dan manusia. Dari pemaparan di atas, ternyata manusia benar-benar merupakan makhluk yang unik. Manusia memiliki berbagai dimensi dasar, baik secara pribadi, jiwa, kelompok, dan lain-lain. Semua itu bercampur aduk menjadi potensi dasar atau bawaan manusia, sehingga disadari atau tidak, manusia lebih mengembangkan potensi tersebut, baik secara maksimal atau tidak, dengan baik atau buruk. Semua tergantung manusia itu sendiri dan lingkungan yang mempengaruhinya. Kaitannya dengan hal tersebut, dengan akal manusia bisa dikatakan jenius. Manusia dapat menemukan jalan untuk mengembangkan potensi-potensi mereka dengan baik, yaitu dengan pendidikan. Manusia mulai sadar akan arti penting pendidikan bagi kehidupan mereka. Jadi kesimpulan, filsafat manusia menyoroti gejala dan kejadian manusia secara sistematis dan reflektif, serta memiliki ciri-ciri ekstensif, intensif, dan kritis. Kalau demikian, maka dengan mempelajari filsafat manusia berarti kita dibawa ke dalam panorama pengetahuan yang sangat luas, dalam, dan kritis, yang menggambarkan esensi manusia. Panorama pengetahuan seperti itu paling tidak memiliki manfaat ganda, yakni manfaat praktis dan teoritis. Jadi mungkin itu yang sempat saya presentasikan.
Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.